Satu, konseling ke Mas Galih. Kedua, diskusi dengan keluarga dulu. Lakukan musyawarah secara kekeluargaan dulu. Bikin notulen. Dalam musyawarah keluarga bikin notulen. Yang hadir siapa saja? Suami istri. Dari masing-masing pihak didampingi siapa? Hasil notulen itu baru sebagai rujukan. Itu salah satu alat bukti tertulis. Kalau langsung keluar, itu jebakan nanti. Akan jadi masalah Anda nanti. Oke. Itu ya, Mbak. Ya, kecuali sudah siap resiko semua ya, maksudnya ya Sudah sudah. pernah Pak, tapi diulang lagi ya sudah. Kalau diulang lagi, ya sudah. Pulang ke rumah orang tuanya atau keluarganya, jangan kemana-mana. Kalau sudah keluar, ya ajukan aja pisah setelah 6 bulan. Oke. Oke, jadi istilahnya Mas itu kita jangan keburu-buru, kita tetapkan strategi dulu, ya kan gitu ya Mas ya. Ya. Oke. Alat bukti harus disiapkan, konstruksi hukum harus disiapkan, karena di persidangan perdata itu kita akan menyajikan alat bukti dan konstruksi hukum yang jelas, bukan narasi ataupun cerita yang tidak punya alat bukti yang sah di mata hukum. Iya, iya. Oke. Nah, sekarang ini Mas, Bu Marisa nih mau ngobrol dah nih. Boleh, masalah rumah tangga juga sih, Pak. Apa Mas ini aku panggilnya? Ini mau tanya, kan ini masih Mas Wid ya, mau masalah hukum dulu atau yang lain? Kalau yang lain agak nanti, ini hukum dulu ini. Oh, masalah hukum. Ya, karena memang kita akan bahasnya, saya kan memang hipnoterapi, tapi ini saya ngundang teman saya untuk Mas Wid ini untuk kajian hukum dulu sementara ini, live yang ini. Nanti kalau sudah agak nanti Mas Wid sudah selesai, baru yang masalah saya lagi boleh, hipnoterapi boleh. Kalau hukum kayaknya belum sih, karena saya masih dalam sidang kantor gini, Bang. Oke, ya nanti Ibu nunggu dulu ya. Sebentar lagi nanti saya akan. PNS ya? PNS Bu? Enggak, suami saya polisi, Polri. Oh, Jadi apa masih dalam sidang kantor masih. Oke, ya sudah Bu. berapa lama Bu? Apa? Sudah berapa lama proses di kantor? Sekarang jalan 5 bulan. Alasan Awalnya terpisah apa rencana? eh, alasannya karena sudah nggak ada kecocokan sih katanya gitu. Yang dia yang keluar dari rumah memang ada pertengkaran gitu loh Pak. Ada Iya, pertengkaran mungkin ketidakcocokan waktu pertengkaran alasannya apa? kalau saya ngerasanya tuh apa ya kalau dari saya kalau nggak yang ngerasa ngerasa kayak nggak ada apa namanya nggak ada peran dia sebagai suami gitu loh dalam hidup kayak gitu loh. Kebetulan saya ini kan ngebantu ngebantu ke biaya untuk kebutuhan sehari-hari saya bantu gitu loh. Jadi waktu saya ada musibah, usaha saya lagi ada masalah, dia kayak nggak mau bantu kayak gitu loh. Jadi saya tuh jadi emosi, jadi saya nggak sengaja minta cerai gitu sama dia. Sama dia ditanggepinnya, terus dia yang keluar dari rumah dengan satu helai baju pun nggak ada kesisa lagi di rumah. Semua barangnya udah dibawanya dan dia pulang ke rumah orang tuanya. Nah, yang buat laporan minta perceraian itu dia ke pihak kantor. Tapi yang dibilangnya di kantor itu masalah ekonomi. Padahal kalau masalah ekonomi, aku rasa aku nggak jadi masalah, Bang, gitu loh. Ya Ibu mau pisah enggak? Awal 3 bulan pertama aku mau pisah, tapi eh, semakin kesini kayaknya aku tuh gimana ya, bimbang gitu loh, karena mikirin anak. Posisi anak saya 4 masih kecil-kecil gitu loh. Terus saya tuh udah ngelihat 2 anak saya tuh udah kena mental gitu loh. Nah yang satu anak pertama saya tuh nggak berharap orang tuanya tuh cerai gitu loh. Ibu tinggal di mana Ibu? Saya di Palembang. Hmm.
Itu di polisi kan ada tim psikologinya ya untuk anak-anak ya. Iya, Sudah konseling belum? belum. Oke, nanti dengan Mas Kelly dulu ya. Ini harus konseling dulu nih Mas. Ibunya harus apa? Iya, iya. Jadi Ibu, bahwa pertimbangan anak untuk tidak bercerai itu memang salah satu yang penting, Bu. Tetapi sekali lagi, kayak saya nggak tahu nih posisi kalau yang biasanya ngobrol di sini kan biasanya hubungannya sudah toksik ya, Bu. Dari pihak, terutama dari pihak pasangannya itu sudah toksik. Saya belum menangkap apakah pasangannya itu toksik atau tidak. Tapi misalnya toksik dan akhirnya itu toksiknya itu bisa mempengaruhi mental anak, perkembangan anak, itu juga perlu dipertimbangkan karena banyak kasus yang saya tangani di mana menjadi korban dan pelakunya itu dua-duanya hidupnya adalah di lingkungan orang tua yang toksik, padahal nggak bercerai gitu. Bahkan ada beberapa yang istilahnya perceraian pun bisa bisa hebat semua jika orang tuanya mampu memvalidasi perasaan anak dan mempunyai strategi untuk bisa membuat anak menjadi yakin dan lebih baik di masa depannya. Sehingga sekali lagi yang sering saya katakan, kalau orang tua ingin membuat anak-anaknya kuat, ya ibunya harus kuat dulu. Ya, ibunya harus kuat Kalau dulu. kalau kemarin aku kuat Bang ya, tapi semakin kesini, apalagi anak yang pertama itu eh, nggak ingin gitu loh. Dia bilang sama ayahnya kan kemarin baru-baru 2 hari ini anak saya tuh nelpon bapaknya. Kebetulan anak saya nggak di sini, kebetulan anak saya di Jambi, jadi dia telepon bapaknya, dia WA bapaknya, dia bilang, kenapa, apa masalahnya? Dia pengen tahu, minta penjelasan dari bapaknya, sedangkan bapaknya nggak mau ngejelasin. Hmm. Terus kenapa harus berpisah? Apa nggak bisa katanya satu lagi gitu? Maksud dia tuh gitu kan? Kasihan loh adik-adik ini katanya. Oke, nggak usah pikirin aku, nah, Hmm. Bu, pikirin Bu, adik-adikku gitu katanya. Sebentar, kita kelari ke anak nanti dulu. Anak itu kan istilahnya bagaimana ibu merasakannya dulu, ibu dulu. Kita validasi perasaan ibu dulu. Sekarang saya tanyakan 3 hal. Yang pertama, apakah bapak orang tua pasangan itu melakukan KDRT? Yang Nggak kedua, pernah, bentar ya, nggak Bu, ya. pernah, Bentar. nggak pernah. Iya, ya. Satu KDRT, dua sering merendahkan ibu, ketiga apakah selingkuh gitu. Yang ketiga kan selingkuh. Ya, gimana? Ada satu yang kena atau tidak semuanya atau gimana? Tidak semuanya, tidak Nah, semuanya. berarti ini berarti ini bisa jadi faktor tidak baiknya komunikasi kan, Bu? Benar. Nah, oleh karena itu nanti coba kalau ibu mau ya sudah ibu konseling dulu secara psikologis, boleh ke psikolog atau ke praktisi kesehatan mental yang lain. Kalau sama saya boleh secara online, nanti bisa hubungi nomor admin saya di bio. Nanti kita biasanya kalau masih sudah seperti ini itu masih ada harapan untuk bisa kembali lagi. Kita lihat dulu ya, karena saya belum tahu nih informasi suaminya itu seperti apa. Gini Mas, suami saya ini ya, dia berkeras. Kami kan 3 kali udah mediasi di kantor kan Mas, di ini kan di kantor itu keputusan dia masih pengen cerai kan kalau di kantor. Cuman dalam keseharian di kehidupan dia selalu masih mantau Mas dengan saya. Kemana saya pergi dia tahu gitu loh. Kayak hari ini aja HP ku nggak aku aktifin, HP aku disadapnya bang. Dia tahu kalau aku di rumah dia nggak kepo cari aku. Tapi kalau aku di luar atau aku kemana, maaf ngomong kalau saya ke tempat yang apa kayak nongkrong atau kemana yang menurutnya apa nggak benar atau tuh di teleponnya gitu loh bang. Iya, iya, Bu. Oke, Bu. Kepedulian dia masih gitu. Iya, ya, saya cukup cukup menangkap hal yang kelihatannya kalau saya ungkapkan di sini, Bu, nanti malah tidak berkenan gitu ya. Eh, Ya. Kalau bisa, Ibu bisa konsultasi kemana lah, silahkan lah. Karena ini ada permasalahan di kedua belah pihak, tidak hanya di dia saja, tapi juga ada hal yang perlu di apa ya digali di diri Ibu sendiri gitu ya.
sehingga harus ada pihak ketiga yang istilahnya berpikir dengan jernih, lihat permasalahannya dari luar, Bu. Itu dulu, Bu. Ya, silakan kalau mau dengan saya silakan, mau dengan psikolog Boleh. silakan. Gitu ya, Bu ya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Mico tadi sudah selesai belum ya? Mico Ya, maaf. tadi melarikan Mati. diri ya biasanya. Halo, Assalamualaikum. Ya lanjut, tadi mau ngomong apa lagi? Saya kurang menangkap diri Anda tadi. Bagaimana strategi untuk bercerai dari suami terduga NPD? Karena sudah pisah rumah sudah 2 tahun. Tapi kalau totalnya sih dari mulai akhir September 2020 pisah rumahnya. Dan gimana untuk menggugat cerainya dan juga tentang hak asuh anak juga nantinya supaya saya tidak salah. Nah, silakan Mas Wahyu, tips-tipsnya Halo. yang ya dengar. Silakan tips-tipsnya bagi yang ingin menggugat cerai, Mas Wahyu. Ya, Halo. yang pertama, ini kan sudah pisah 6 bulan. Kemudian alasan pisahnya apa? Karena mertuanya NPD nggak mau Nah, anaknya kan itu karena keluar dari secara rumah orang klinis. tuanya, harus sama ibunya terus. Jadi salah satu yang akan dikabulkan oleh hakim, terjadi perpisahan itu terjadi pertengkaran terus menerus ya. Jadi ibu Iya, tadi yang betul. termasuk yang polisi juga, kalau ibu ribut terus dengan alasan yang nanti diperkuat di persidangan, salah satunya adalah faktor ekonomi. Jadi ketidakharmonisan yang terus-menerus itu akan meyakinkan hakim untuk memutuskan bahwa pernikahan itu akan selesai. Jadi ibu harus punya kekuatan atau bukti-bukti atau alasan yang jelas kenapa mau pisah. Kalau mertua NPD kan secara klinis kan tidak dibuktikan. Suami sudah keluar Ini rumah, menafkahi lahir batin tidak. udah enggak, Nah, sering itu kan begitu. ya sudah. Nanti KDRT juga. KDRT dilaporkan tidak. Iya, dia suka playing victim. Enggak, kalau Ibunya, playing victim itu enggak anaknya usah juga. dibahas. Kalau KDRT sudah dilaporkan ke polisi belum? Enggak, Ada saksinya enggak. enggak kalau KDRT? Waktu itu saya baru nikah, tinggal dikontrakan KDRT-nya karena si ibunya ini ngomporin karena dia nggak setuju kalau kita ini ngontrak baru nikah itu Ibu muslim harus non di muslim? rumah dia. Ibu muslim non muslim? Muslim. Ya, pisah 2 tahun akan mempercepat. Iya, Alasannya kalau sudah pisahnya dibuktikan, itu kan? dipisahinnya dari awal nikah sebenarnya udah dipisahin. Ya sudah, ibu ajukan Saya cerai. susul itu. Nanti hak asuh anak-anak kan sama ibu kan? Anak baru 1. Jadi Iya. kita ini di Anak kan awal ikut ibu. menikah, Anak kan ikut ibu. iya, Ya, anak masih dari lahir usianya udah berapa sekarang? ditinggalin. Usia anaknya berapa tahun sekarang? Sekarang mau 5 tahun. Ya sudah, ajukan aja. Nggak usah hak asuh anak. Sudah, anak dibawa ibu aja, selesai. Hmm, kalau misalkan nanti ada ibunya yang ikut andil gimana, Pak? Atau sudah Kalau salah ngomong istri membangkang. ya dibuktikan aja kalau ibu nggak bangkang. Ibu kan juga Ya karena punya dari awal. Nah iya, ibu kan juga punya keluarga yang akan bantu ibu kan. Nanti minta nomor saya, nanti saya bikinkan bantuan untuk isi gugatannya biar disetujui hakim. Baik, Pak. Jadi hanya langsung aja ya, Pak ya? Daftar gak, Pak? Ya daftar, tapi si permohonannya kan harus jelas
Nanti minta Iya. nomor ke